Pengelasan listrik dan gas. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sahara Sidabutar, Sorinta Sinaga, Christian Pauleta, Weslen Sagala, dan Halim Raihan akan menerangkan tentang pengelasan listrik dan gas. Pengelasan listrik atau sering disebut dengan shielded metal arc welding atau SMAW merupakan sebuah sistem pengelasan yang bekerja dengan memanfaatkan busur listrik dan logam pengisi dengan tongkat elektroda atau kawat untuk menyatukan bahan. Komponen pertama dari sistem pengelasan listrik ini adalah sumber tenaganya, di mana di sini menggunakan mesin las DC atau ini merupakan sebuah mesin DC yang menghasilkan arus searah ke elektroda las. Arus DC lebih stabil daripada AC dan sangat cocok untuk mengelas pelat baja tipis dan logam non-ferrous tertentu. Di mana mesin las ini adalah mesin las DC TM400 dengan daya 450 watt. Kabel las harus sangat fleksibel atau mudah ditekuk, dan untuk mencapai hal ini, inti konduktor terbuat dari untaian kawat tembaga yang sangat halus atau tipis. Ribuan untai dapat digunakan dalam kabel berdiameter besar. Inti konduktor tembaga adalah dikelilingi oleh isolasi yang berat. Kabel harus cukup besar untuk membawa beban listrik dari mesin. Berbagai ukuran kabel diproduksi dan penting untuk menggunakan ukuran yang benar. Klemasa digunakan untuk menghubungkan kabel ground ke benda kerja. Itu mungkin terhubung langsung ke pekerjaan atau ke meja atau perlengkapan yang di mana pekerjaan itu ditempatkan. Menjadi bagian dari sirkuit pengelasan, penjepit tanah harus mampu membawa arus pengelasan tanpa panas berlebih karena hambatan listrik. Menjepit elektroda, memegang elektroda terhubung ke kabel las dan melakukan pengelasan arus ke elektroda. Pegangan berinsulasi digunakan untuk memandu elektroda melewati sambungan las dan masukkan elektroda di atas sambungan las dan masukkan elektroda ke dalam genangan las saat dikonsumsi. Selanjutnya ada elektroda. Elektroda atau kawat las ialah suatu benda yang dipergunakan untuk melakukan pengelasan listrik yang berfungsi sebagai pembakar yang akan menimbulkan busur nyala. Elektroda yang digunakan dalam pengelasan ini adalah elektroda dengan kode E6013. Prosedur pengelasan busur listrik. Pertama-tama, potongan logam yang akan dilas dibersihkan secara menyeluruh untuk menghilangkan debu, kotoran, minyak-minyak, dan lain-lain. Kemudian, benda kerja harus dipegang dengan kuat pada perlengkapan yang sesuai. Masukkan elektroda yang sesuai ke dalam pemegang elektroda pada sudut 60 hingga 80 derajat dengan benda kerja. Selanjutnya, pilih arus dan polaritas yang tepat. Bintik tersebut ditandai dengan busur di tempat pengelasan akan dilakukan. Pengelasan dilakukan dengan cara membuat kontak elektroda dengan benda kerja dan kemudian memisahkan elektroda pada jarak yang sesuai untuk menghasilkan busur. Ketika busur diperoleh, panas yang hebat dihasilkan, melelehkan pekerjaan di bawah busur dan membentuk kolam logam cair. Sebuah depresi kecil terbentuk dalam pekerjaan dan logam cair disimpan di sekitar tepi depresi ini. Ini disebut arc kettle. Terak disikat dengan mudah setelah sambungan mendingin. Setelah pengelasan selesai, pemegang elektroda harus dikeluarkan dengan cepat untuk memutus busur dan pasokan arus. Selanjutnya adalah pengelasan gas atau gas welding, maupun yang biasa disebut masyarakat adalah las karbit. Merupakan proses menggunakan panas yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar gas seperti asetilena dan oksigen untuk memotong dan atau menyatukan logam. Berikut ini adalah komponen-komponen dalam sistem pengelasan gas. Pertama adalah silinder oksigen. Silinder ini terbuat dari baja dengan kisaran kapasitas 2,25 hingga 6,3 meter kubik. Silinder diisi dengan oksigen sekitar 150 kg per cm kuadrat pada suhu 21 derajat Celcius. Sebuah katup pengaman juga disediakan di atasnya. Yang kedua ada silinder asetilen. Silinder asetilen juga terbuat dari baja. Gas diisi pada tekanan 18 sampai 20 kg per cm kuadrat. Kapasitas silinder sekitar 10 meter kubik. Katup pengatur dan katup pengaman dipasang pada silinder. Yang ketiga
ada regulator yang digunakan untuk mengontrol aliran gas dari silinder bertekanan tinggi. Selanjutnya ada selang. Dalam pengelasan gas oksiasetilen ini, oksigen dan asetilena dibawa dari silinder oksigen dan silinder asetilena ke overlast melalui selang. Kode warna digunakan untuk mengidentifikasi selang yang membawa gas. Selang yang berwarna biru membawa oksigen dan yang berwarna merah digunakan untuk asetilena. Selanjutnya ada auger atau welding torch yang merupakan alat yang digunakan untuk mencampur asetilena dan oksigen dengan proporsi yang benar dan campuran yang mengalir ke ujung auger. Berikut adalah prosedur dalam pengelasan gas atau gas welding. Untuk memulai pengelasan, katup kontrol asetilen diputar terlebih dahulu ketika asetilena keluar dari nozzle, maka harus dinyalakan dengan pemantik api yang akan memberikan nyala asap berwarna kuning. Setelah itu, katup silinder oksigen dibuka dan pasokannya ditingkatkan sampai diperoleh nyala api yang sesuai. Kemudian nyala api difokuskan pada bagian tepi yang akan dilas. Selanjutnya flux dan logam pengisi juga ditambahkan dengan panas api. Tepi dan logam pengisi meleleh dan sambungan terbentuk setelah pendinginan logam cair. Selanjutnya ada teknik pengelasan dalam gas welding ini. Yang pertama adalah pengelasan bangsal kiri. Dalam pengelasan ini, ujung obor dipegang pada 60 hingga 70 derajat kepelat dan batang pengisi miring pada 30 sampai 40 derajat Celcius dalam arah yang berlawanan. Dalam metode ini, tepi pelat dipanaskan segera setelah logam cair. Ujung obor dan batang pengisi digerakkan perlahan ke arah kiri. Yang kedua ada pengelasan bangsal kanan. Dalam pengelasan ini, obor dijaga pada suhu 40 hingga 50 derajat Celcius ke pekerjaan yang akan dilas. Obor dipindahkan ke arah kanan. Pengelasan dilakukan hanya untuk bagian yang berat.